Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Pria ini bernama Wonka. Dia seorang pelangana yang penuh imajinasi. Cita-citanya adalah membuat pabrik coklat dan menjual coklat buatannya sendiri ke seluruh dunia. Coklat buatan Wonka sangatlah istimewa karena dibuat oleh bahan-bahan yang tidak biasa. Coklat Wonka dapat membuat tubuh orang melayang, bahagia, dan percaya diri. Rasanya pun sangat luar biasa enak. Suatu hari, Wonka datang ke kota untuk mengadu nasib penjual coklatnya. Semua orang menyukai coklat Wonka. Namun, ada 3 kartel coklat yang bernama Tuan World dan rekannya yang telah mengeksploitasi kecintaan coklat di kota itu. Dia mengatakan, coklat Wonka itu buruk, terlalu banyak kerumitan di dalamnya. Padahal jujur dalam hatinya, Tuan World dan lainnya, coklat Wonka sangatlah luar biasa dan dapat mengganggu bisnisnya. Oleh karena itu, Tuan World melakukan segala cara agar Tuan Wonka diusir dari kota dan tidak dapat menjual coklatnya lagi. Kesialan Wonka tidak berhenti di situ. Di sebuah hotel, Wonka ditipu oleh pemilik hotel yang bernama Nyonya Scrappet, sehingga berutang banyak. Wonka harus bekerja bertahun-tahun untuk melunasi hutangnya. Di hotel itulah dia bertemu dengan 5 teman baru yang memiliki keunikannya masing-masing, yaitu Noodle, Cran, Ben, Larry, dan Bella. Di sela-sela keluh kesahnya, Wonka menunjukkan kepada Noodle hal yang sangat mengejutkan, yaitu pabrik portable miliknya. Noodle kaget. Hanya dengan pabrik mainan itu, Wonka dapat menciptakan coklat yang luar biasa enak, berbahan awan guntur yang dipadatkan, dan sinar matahari cair. Inilah keistimewaan Wonka, imajinatif dan jenius. Dia mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan dari seluruh dunia. Untuk susunya, Wonka menggunakan susu jerapah. Coklatnya diambil dari Pulau Lumpa-Lumpa sehingga dia diikuti oleh prajurit lumpa-lumpa menuntut kembalinya coklatnya yang diberi nama si kerdil jingga. Singkat cerita, Wonka menceritakan keinginan dan impiannya untuk mendirikan pabrik coklat kepada Noodle dan lainnya. Namun, polisi di sini selalu menghalangiku, kata Wonka. Lalu, Krabs berkata, itu pasti ulah 3 kartel Tuan World dan kawannya. Mereka selalu mencegah kompetitor masuk dengan segala cara. Mereka juga menyuap kepala polisi. Aku tahu karena aku dulu pernah menjadi pegawai Tuan World. Untuk menjual coklat dengan tenang di galeri gourmet, kamu harus memiliki toko sendiri yang berbadan hukum, sehingga Tuan World dan polisi tidak dapat mengganggumu. Akhirnya mereka sepakat untuk membantu Wonka menjual coklat-coklatnya. Dengan imbalan, Wonka akan membantu melunasi hutang Noodle dan lainnya kepada Nyonya Scrappet. Dengan Ben mantan pekerja pipa air, mereka memasarkan coklatnya ke seluruh kota melalui pipa saluran air, membuat para polisi kewalahan menangkap mereka. Hari demi hari, Wonka dan coklatnya semakin dikenal di seluruh penjuru dunia dan dikenal sebagai Master Coklat. Hanya Wonka yang membuatmu menari karena coklat. Itulah slogan dari Wonka. Berkat gerakan Wonka yang tidak terduga, itu membuat penjualan kartel coklat Tuan World menurun drastis. Tuan World dan kartelnya sangat murka dan mengadakan pertemuan pribadi kepada kepala polisi. World membuat kesepakatan kepada kepala polisi untuk mengancam dan membunuh Wonka dengan imbalan 1.800 coklat. Tentu, kepala polisi sangat menyetujuinya, mengingat di film ini coklat lebih berharga daripada uang. Di kamar Wonka, ketika Wonka sedang tertidur pulas, muncullah suku lumpa-lumpa si kecil jingga yang selalu mengikuti Wonka selama ini. Ketika si kecil jingga akan mencuri coklat Wonka, ternyata di situ sudah dipasangi jebakan, dan si kecil jingga pun tertangkap. Wonka pun menanyai si kecil itu, kenapa kamu terus mencuri coklatku? Dengan bahasa yang sangat ramah.
Si kecil jingga berkata, kau duluan yang mencuri coklat kami. Ingat, kau datang ke Pulau Lumpa-Lumpa dan mengambil 4 biji coklat yang tersisa di situ. Di Lumpa-Lumpa, tanaman biji tidak dapat tumbuh. Hanya itu yang kami miliki dan kau mencurinya. Karena itulah aku diusir oleh sukuku, sampai aku dapat mengembalikan 1000 kali lipat dari apa yang kamu ambil. Karena kamu memiliki prinsip, jika kamu mencuri 1 dari kami akan membalas 1000 kali lipat. Mendengar itu, Wonka menjawab, baiklah, aku mengerti. Tapi aku tidak mungkin mengembalikan 1000 kali lipat hanya untuk 4 biji coklat. Itu akan menghabiskan suplai seumur hidupku. Tidak lama kemudian, si kecil jingga memukul Wonka dengan bajan penggorengan dan kabur dengan setoples coklat yang hendak dijual Wonka. Paginya, Noodle datang membawa kejutan untuk Wonka. Noodle dan teman-teman sepakat untuk menyewa toko besar yang ada di pusat galeri gourmet selama 1 minggu. Kalian yakin ini sepadan mengingat coklat Wonka yang laku keras. Ini sangat membuat Wonka gembira, dan tanpa basa-basi, esok harinya mereka langsung melakukan debut toko itu. Semua warga tampak antusias. Toko Wonka tidak seperti toko biasanya. Ini seperti berada di taman coklat dan bebas mengambil coklat yang ia inginkan. Ada tumbuhan dari coklat, ada sungai dari coklat, dan lain-lain. Semua merasa puas dengan pelayanan toko Wonka. Semua berjalan lancar sampai suatu insiden terjadi. Seluruh pelanggan mendapatkan efek samping dari memakan coklat Wonka, yaitu berkumis. Rambut berubah berwarna menjadi bersisik. Yang tadinya pelanggan sangat bahagia dan puas, berubah menjadi penuh keluh dan boikot dan menghancurkan toko Wonka. Usut punya usut, ternyata itu adalah ulah 3 kartel coklat One World. Hari sebelumnya, diam-diam Tuan Wood membayar Nyonya Scarpert untuk sabotase bahan coklat Wonka, sehingga dampaknya seperti itu. Lagi dan lagi, semangat Wonka terpatahkan. Wonka merasa putus asa. Baru saja dia melambung, tiba-tiba langsung dijatuhkan begitu saja. Tiba-tiba Tuan Wood dan kawannya datang, menawarkan uang, bukan hanya untuk Wonka, namun untuk Noodle dan lainnya, agar dapat melunasi hutangnya kepada Nyonya Scarpert. Dengan syarat, Wonka pergi dari kota dan tidak pernah membuat coklat lagi. Mengingat impiannya sudah hancur dan patah semangatnya, Wonka menyetujui persyaratan itu. Pagi harinya, Wonka langsung dikawal oleh Tuan Wood dan kepala polisi menuju ke pelabuhan dan pergi meninggalkan kota. Ketika Wonka merenung, muncullah si kecil jingga menyindir Wonka. Ingat, kamu masih punya hutang coklat padaku. Berikan 1 toples penuh lagi dan aku akan menganggapnya impas. Seketika itu, Wonka pun menjawab, maaf, aku tidak membuat coklat lagi. Aku sudah membuat kesepakatan. Si kecil jingga, jangan bilang kamu menerima kesepakatan konyol itu. Kau pembuat coklat terbaik. Baiklah, jika kamu tidak melakukan sesuatu dan hanya terus mengasihani dirimu sendiri, lebih baik aku tidur saja. Tiba-tiba Wonka melihat keanehan di telapak tangannya. Jabat tangan Tuan Wood membekas pada tangan Wonka dan tandanya sama dengan kalung yang dipakai oleh Noodle. Wonka merasa sepertinya ada yang janggal dan Noodle dalam bahaya. Ketika Wonka ingin memerintah kapten kapal untuk kembali ke galeri gourmet, kapten sudah tidak ada dan hanya ada bom yang sudah siap meledak. Kapal pun meledak. Sorak gembira untuk Tuan Wood dan lainnya. Pesaing utama mereka akhirnya mati, pikir Tuan Wood. Pagi harinya, Wonka dan lainnya datang ke hotel. Dan ternyata benar, Nyonya Scarpet dan Tuan Wood bekerja sama untuk menahan Noodle. Wonka merasa selama Tuan Wood dan kartanya belum masuk penjara, hidup Noodle akan terus sengsara. Lalu Kran memberitahu ada cara untuk menjebloskan kartel Wood ke penjara, yaitu buku besar berwarna hijau milik Tuan Wood. Buku itu berisi segala aktivitas ilegal dan orang yang terlibat di dalamnya. Kita harus mendapatkan itu. Hari berikutnya, setelah menyusun rencana yang sangat matang, Wonka dan lainnya bekerja sama menyerang gereja yang digunakan sebagai markas kartel coklat.
Mereka memanfaatkan jerapah dan berbagai siasat untuk mendobrak masuk ke dalam pintu gereja. Tuan Wood yang mengetahui gereja diserang secepat kilat segera bergegas ke gereja. Di markas kartel coklat, Wonka dan Noodle mengobrak-abrik tempat itu dan menemukan buku besar hijau yang tersembunyi di salah satu pilar. Namun, di saat yang sama, Tuan Wood dan lainnya sudah tiba di situ dan menodongkan pistol pada Wonka dan Noodle. Mereka berdua dipaksa untuk masuk ke gudang penyimpanan coklat. Tuan Wood berencana membunuh Wonka dan Noodle dengan menenggelamkan mereka ke jutaan galon coklat. Sebelum itu, Tuan Wood mengatakan kebenaran bahwa sebenarnya Noodle adalah pewaris sah kekayaan keluarga Wood. Noodle sengaja dibuang oleh Wood karena menghalanginya untuk menjadi pewaris sah. Dan begitulah cerita singkatnya. Selamat tinggal Wonka, selamat tinggal anak telantar, kata Tuan Wood. Dan tanpa basa-basi, jutaan galon coklat itu langsung melahap Wonka dan Noodle dalam sekejap. Selamat tinggal Noodle, maaf tidak bisa menepati janjiku untuk merubah hidupmu menjadi lebih baik, kata Wonka. Noodle menjawab, tidak apa-apa Wonka, kau sudah melakukan yang terbaik dengan mencari tahu latar belakang keluargaku dan ibuku. Itu sudah membuatku sangat bahagia. Di menit terakhir, muncullah si Kerdi Jingga, berusaha menyelamatkan mereka dengan menguras semua coklat yang ada. Yes, kita selamat, suara gembira Wonka dan Noodle. Terima kasih si kecil Jingga. Tanpa pikir panjang, Wonka dan Noodle langsung menyusul kartel Tuan Wood di pintu gerbang, menyerahkan bukti berbagai kejahatan kartel Tuan Wood pada Officer Avabil, petugas polisi yang jujur. Officer Avabil berkata, ini bukti yang luar biasa. Maaf tuan-tuan, kalian semua ditangkap, termasuk Anda Pak Kepala Polisi. Namamu tertulis banyak sekali di buku ini. Saat kartel Tuan Wood akan melarikan diri, tubuh mereka melayang. Itu adalah efek coklat Wonka yang telah dimakan oleh mereka. Setelah itu, Wonka dan Noodle dan lainnya membuang coklat kartel Tuan Wood ke permukaan, sehingga tercipta air mancur coklat. Itu dilakukan agar kartel Tuan Wood bangkrut dan tidak dapat menggunakan coklatnya untuk melakukan kejahatan lagi. Seluruh warga senang mendapatkan coklat gratis. Di tengah kemenangan Wonka, Wonka mengingat ibunya dan kata-kata motivasinya, yaitu resep rahasia coklat bukan pada coklatnya, tapi pada siapa coklat itu kamu berbagi. Wonka pun tersenyum bahagia. Akhirnya perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Di akhir film, Noodle dipertemukan lagi dengan ibunya yang dia pikir telah mati. Sedangkan untuk Wonka, dia berjalan menuju bangunan tua bersama dengan si kecil Jingga, memberikan stoples coklat terbaik yang ia janjikan dan merekrutnya menjadi penyicip coklat di pabriknya yang ia bangun. Akhirnya, bahagia untuk semua orang, kecuali Nyonya Scrappy dan Tuan Blizzard. Mereka dipenjara karena telah meracuni coklat Wonka. Dan film pun selesai. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih.